Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahmat Kurnia. Saya di sini sebagai operator Dapodik SMP Negeri 1 Cimahi. Saya menjadi operator Dapodik di sini sejak tahun 2010. Pada kesempatan kali ini, saya akan berbagi pengalaman dalam pemutakhiran data Dapodik dalam rangka apresiasi guru dan tenaga kependidikan tahun 2022. Data pokok pendidikan memuat data guru, tenaga pendidikan, peserta didik, dan data sekolah yang lainnya, seperti itu. Dan pada kali ini kita akan fokus kepada data pemutakhiran data peserta didik. Nah, untuk data peserta didik ini, biasanya kami para operator SMP itu menarik data dari Dapodik SD, begitu. Nah, dari Dapodik SD ini data langsung kami terima melalui aplikasi Dapodik. Nah, permasalahan yang muncul adalah kendala kami untuk mengupdate data peserta didik tersebut. Pada umumnya, para operator di SMP pasti akan memberikan formulir isian peserta didik. Nah, jadi para orang tua itu akan menuliskan data-data yang diminta sesuai dengan formulir, dan ini datanya cukup banyak, dan kemudian nanti ini akan diterima oleh para operator SMP. Nah, kalau kita lihat sesuai dengan tadi yang disampaikan bahwa data peserta didik itu ini sudah ada di aplikasi dan kami menarik dari Dapodik SD. Nah, jika kondisinya kami memeriksa lewat formulir dan mengecek ke dalam aplikasi, itu tentunya akan membutuhkan waktu yang lebih lama. Jadi kami di sini memiliki inovasi untuk verval data siswa baru kami itu melalui web pemutakhiran data. Yang pada awalnya kami di awal itu membuat formulir berupa berkas. Jadi formulir yang kami bagikan tidak berupa formulir isian, tapi data hasil penarikan dari SD itu kami keluarkan berbentuk formulir dan divalidasi kembali oleh orang tua. Kami berpikir untuk lebih efektif lagi. Pada akhirnya kami di sini membuat web pemutakhiran data peserta didik SMPN 1 Cimahi yang data awalnya sama seperti Dapodik, ditambah keperluan data-data lainnya untuk kebutuhan data induk sekolah. Nah, hasil dari pemutakhiran ini selain mengumpulkan data yang benar, lengkap, dan mutakhir dari para siswa melalui orang tua, itu akan kami lanjutkan menjadi hasilnya itu buku induk siswa peserta didik. Jadi nanti data hasil pemutakhiran ini kami print semuanya dan itu menjadi buku induk siswa. Jadi sambil memutakhirkan data, kami pun di sini memiliki data untuk buku induk peserta didik. Saat ini kita akan mencoba proses pemutakhiran data pokok pendidikan peserta didik SMP Negeri 1 Cimahi dengan aplikasi pendukung yang kami buat. Di sini untuk login harus memasukkan nomor induk siswa dan nomor induk kependudukan. Setelah login, di dalamnya tampil 3 tahapan untuk proses verval data peserta didik ini. Di sini orang tua dituntut untuk mencocokkan data yang tercantum di kartu keluarga, akte kelahiran, ijazah SD apakah sudah sesuai semuanya atau belum. Jika sudah sesuai semua, dikonfirmasi sama. Jika tidak, tidak sama. Kemudian lanjut submit. Itu untuk tahapan yang pertama. Tahapan yang kedua itu adalah verifikasi validasi data hasil entry Dapodik SD. Di sini misalnya lihat ijazah SD. Nah, jika sudah sesuai, di checklist. Jika tidak sesuai, nanti di silang akan muncul kolom untuk perbaikan. Nah, misalnya ini sudah sesuai. Untuk ijazah masih kosong, ini bisa disilang, nanti dilengkapi datanya seperti itu. Kemudian lihat akte kelahiran. Misalnya di sini ada perbaikan seharusnya di 2008. Untuk nama misalnya ini double L harusnya L-nya 1. Seperti itu, dan nanti pun lihat kartu keluarga, datanya dicocokkan dan
dikonfirmasi benar atau salah, begitu seterusnya. Oke, klik submit. Baik, tahapan kedua sudah diselesaikan. Berikutnya kita lanjut ke tahapan ketiga, isian pendukung data sekolah. Silakan. Nah, di sini diisi untuk data pelengkap, sesuaikan dengan kondisi yang ada. Nah, di akhir ini ada penjaringan data keluarga ekonomi tidak mampu, disesuaikan dengan kondisi sebagai data awal penjaringan data program Indonesia Pintar. Nah, setelah data lengkap semua, setelah itu di-submit. Proses pemutakhiran data Dapodik peserta didik sudah selesai dilaksanakan. Setelah peserta didik melakukan pemutakhiran data, selanjutnya di halaman admin kita dapat mengolah data yang dimutakhirkan oleh peserta didik. Nah, di sini yang terpenting adalah ada formulir hasil pengisian dan ada lembaran untuk buku induk. Nah, ini udah saya unduh beberapa. Nah, di sini contohnya hasil konfirmasi. Kalau misalnya tadi diingat untuk nama Abdillah itu dihapus L-nya 1, muncul di sini sebagai bukti pengisian yang dilakukan oleh peserta didik. Begitupun tadi untuk nomor registrasi akta lahir yang seharusnya 2008 ini 2009 sudah diperbaiki. Ini sebagai bukti update data oleh siswa. Nah, data yang mutakhir secara keseluruhan itu bisa ditarik untuk menjadi data di lembar buku induk. Di sini data yang terisi sudah update dan sesuai dengan isian yang dilakukan oleh orang tua siswa. Seperti itu. Nah, di sini akan tampil hanya data-data yang dikonfirmasi itu salah dan perlu diupdate. Nah, data-data inilah yang akan menjadi dasar perbaikan di Dapodik sehingga kami tidak membutuhkan waktu lama untuk melihat formulir dan mencocokkan data yang ada di Dapodik, tapi ini sudah bisa kita langsung perbaiki dengan langsung ke dalam aplikasi, seperti itu. Tahapan akhir dari proses pemutakhiran Dapodik PD ini berdasarkan aplikasi pendukung yang telah kita buat, ini adalah entry data hasil pengumpulan data ke dalam Dapodik. Jadi di sini terlihat misalnya tadi nama yang diperbaiki, ini tinggal langsung kita cek saja di Dapodiknya. Nah, kebetulan untuk nama itu tidak bisa diperbaiki langsung, ini harus diperbaiki di web Verval PD di aplikasi dukungan Dapodik yang lain dari Kemdikbud. Sedangkan saat ini kita akan coba fokus di perbaikan misalnya tadi di nomor akta. Nah, ini sudah jelas perubahannya. Tinggal kita kopikan saja dan di sini tinggal dipastekan. Kemudian data kita klik simpan. Nah, data sudah berhasil diperbaharui. Begitupun seterusnya untuk data-data yang lainnya. Seperti itu. Dengan aplikasi pendukung pemutakhiran data pokok pendidikan yang kami buat, proses pemutakhiran data yang sebelumnya bagi kami sulit karena harus melihat formulir dan langsung ke aplikasi, sekarang bisa lebih mudah dilakukan dan tepat sasaran data mana yang harus kami perbaiki. Jadi, dengan adanya aplikasi pendukung ini, pekerjaan kami bisa lebih efektif dan efisien. Demikianlah video berbagi pengalaman pemutakhiran data pokok pendidikan. Semoga bisa menjadi inspirasi untuk peningkatan kualitas pendataan data pokok pendidikan yang lebih baik. Satu nusa, satu bangsa, satu data. Salam Satu Data Pendidikan Indonesia.